Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wafidin jamaah yang berbahagia, ungkapan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan nikmat dan petunjuknya. Kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang sudah menjadi kebiasaan dan kesepakatan kita dalam rangka untuk meneruskan kajian rutin kita. Jamaah yang berbahagia, malam hari ini nanti kita akan masih lanjutkan surah Al-Lail ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini dibagi dua bagian, yaitu kesulitan yang dihadapi ketika di dunia dan kesulitan yang dihadapi ketika besok di akhirat. Sebelumnya mari kita tadarus terlebih dahulu surah Al-Lail ayat 1 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wama khalaqal dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa. Alladzi kazzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Alhamdulillah Bapak Ibu tadarus sampun kita rampungaken, kita tasih badhe nerusaken surah Al-Lail ayat yang ke-10. Setelah kemarin kita kaji bahwa orang yang mempunyai sifat bakhil, orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, dan orang yang mendustakan al-husna, maka Allah akan mempersulit. Allah akan menjadikan satu kesulitan, di mana di dunia dan di akhirat. Adapun kesulitan apa yang akan dihadapi dan ditemui
dalam kehidupan di dunia ini telah kita selesaikan bahasannya pada pertemuan yang telah lalu. Nah, malam hari ini kita akan kaji kesulitan dan kesengsaraan apa yang akan dihadapi bagi orang yang memiliki 3 sifat di atas nanti di akhirat. Mari kita kaji secara bersama dan kita awali dari mana kesulitan dan kesengsaraan di akhirat. Kita awali tentang akhirat ini dari kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian. Apa yang dihadapi orang yang memiliki 3 sifat di atas ketika menjelang kematiannya? Kalau kemarin kesulitan yang ada di dunia, sekarang kesulitan yang ada di akhirat. Kita awali dari kiamat kecil, yaitu kematian. Dari kematian itu saja sudah mendapatkan satu kesengsaraan. Jamaah yang berbahagia, kematian itu merupakan kiamat yang kecil. Kiamat kecil. Jadi orang kalau sudah meninggal itu sudah mengalami kiamat, tapi kecil. Jadi kematian seorang itu adalah kiamat kecil. Jadi siapa yang mati, kiamatnya telah bangkit, telah datang, dan waktunya telah tiba. Tiba apa? Kematian atau kedatangan kiamat kecil. Kematian dikatakan kiamat kecil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dijelaskan oleh Aisyah, istri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa kematian seseorang itu adalah kiamat kecil. An Aisyata qalat kana rijalum minal a'rabi jufatan ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayas'alunahu matas sa'ah fakana yanzuru ila asgharihim fayaqulu in ya'ish
hadza la yudrikhul haramu hatta taquma alaikum sa'atukum. Ketika itu Aisyah mengatakan, ada orang-orang Badui. Badui siapa tuh? Orang Arab tapi yang di pedalaman sana. Nek ini ngaraki apa? Oh, Kamso. Kamso ya apa? Oh, kampung desa. Iya. Pinter men gawe ukara. Jadi orang-orang Badui, jadi orang-orang Arab yang ada di mana? Pinggiran sana, pedalaman sana, yang kasar biasa. Jadi orang yang ada di pedalaman jarang tersentuh apa? Suntikan-suntikan apa? Agama, memiliki sifat yang apa? Yang kasar. Karakternya kasar, terkenal. Itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu itu kalau ada sesuatu hal itu titik sentralnya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu mendatangi beliau, kemudian menyampaikan sesuatu. Hebatnya orang terdahulu. Dan ketika Rasulullah nanti sudah menyampaikannya, sudah tidak akan ada permasalahan lagi. Apa kepentingan orang-orang Badui yang kasar itu mendatangi Rasulullah? Mereka menanyakan tentang kapan datangnya kiamat. Jadi mencari Rasulullah, mendatangi beliau itu cuma ingin menanyakan kapan kiamat itu datang. Kapan kiamat itu datang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di antara mereka yang terkecil. Berarti datangnya itu apa? Rombongan. Nah, dari beberapa orang itu ada di antara mereka yang terkecil. Lalu mengatakan, ini pandainya Rasulullah, lalu mengatakan, jika dia panjang umur, dia siapa? Siapa? Dia siapa? Mereka yang terkecil itu tadi. Jika ia panjang umur, jadi kan ada yang datang berombongan. Dari rombongan itu ada yang terkecil. Nah, lalu mengatakan jika dia panjang umur, maka sebelum dia renta, kalian sudah kedatangan kiamat. Maksudnya apa? Mati.
Jadi iki lho cah cilik iki toh, ini jika panjang umur terus belum sampai tua, kamu sudah kedatangan kiamat. Maksudnya kamu telah mati, kata Rasulullah. Jadi kata Rasul dengar kata kiamat, maksudnya adalah mati. Maka mati itu dikatakan kiamat kecil. Berarti secara lahir Rasulullah ngendikake cah cilik iki isih panjang umur secara lahir. Ini ya enek sing cilik wis. Nah, tapi Rasulullah secara lahir ngendikake jika ia panjang umur jika maka sebelum dia renta kamu sudah kedatangan kiamat. Dik karepe ono janjane sing cah cilik karo sing sepuh kuwi berarti cepet sedo sing sepuh, menggambarkan seperti itu. Pinter ya Rasulullah dalam memberikan satu jawaban. Nah, dalam kitab Bidayah wan Nihayah, beliau Ibnu Katsir menjelaskan kiamat kecil adalah, nah ini penjelasan siapa? Ibnu Katsir. Kiamat kecil adalah berakhirnya apa? Kehidupan manusia, kata beliau. Berarti apa itu? Berakhirnya kehidupan manusia itu berarti apa? Kematian di bumi. Jadi berakhirnya kehidupan manusia di bumi, berarti alias dia mati. Lah itu namanya kiamat kecil. Nah, dan masuk kepada hari akhirat, kata Ibnu Katsir. Jadi kiamat kecil itu berakhirnya kehidupan manusia di bumi dan masuk kepada hari akhirat. Nah, maka fasanu yassiruhu lil usra, itu akan mendapatkan kesulitan di mana tadi? Di hari kiamat, yaumul akhir. Lah, kematian itu mulai masuk kepada hari akhirat, kata beliau Ibnu Katsir. Kemudian beliau tegaskan lagi, setiap orang yang meninggal, sebenarnya mereka itu sudah memasuki pintu akhirat. Jadi orang yang meninggal itu sebenarnya sudah memasuki pintu akhirat. Maka bahasan kita ini, kesulitan di akhirat, kita awali dari orang itu mau meninggal. Itu sudah mendapatkan satu kesulitan, satu kesengsaraan. Bagi siapa? Bagi yang apa kemarin? Masih ingat enggak? Yang bakhil, terus tidak merasa butuh
kepada Allah, yang ketiga mendustakan al-husna. Itu berangkatnya dari mau meninggal sudah mendapatkan kesulitan dan sudah mendapatkan kesengsaraan. Apa buktinya? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa? Tentang kabar buruk dari para malaikat kepada orang-orang kafir. Kapan itu? Ketika menghadapi kematian. Di mana susahnya, di mana sengsaranya, ruh itu akan keluar dari jasadnya dengan susah payah. Ruh ingin keluar dari jasad itu dengan susah payah. Akhirnya bagaimana nanti? Kita baca nanti hadisnya. Karena susah payahnya ia tersiksa sengsara. Nah, keadaan dan kondisi sakaratul maut orang yang seperti ini atau orang yang jahat seperti ini disabdakan oleh beliau yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Ahmad. Wa innal abdal kafira dan sesungguhnya apa al-abdah? Hamba al-kafira kafir. Rasulullah katakan sesungguhnya hamba yang kafir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada penjelasan yang berbeda. Apa? Wa iza kana rajulus su, apa su? Jahat. Apabila orang yang jahat itu, jadi ketika orang yang jahat itu apa? Idza kana finqita'a minad dunya. Inqita' itu apa? Putus. Apabila orang kafir atau riwayat yang lain itu orang yang jahat dalam kehidupannya, ketika akan berpisah, ketika akan terputus minat dunya, dari dunia, berarti ngapa ini? Sakaratul maut. Jadi ketika akan pisah, kondisi sakaratul maut. Nah, ini digambarkan bagaimana suasananya dari kematian. Saya sudah merasakan apa?
wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuhi ma'humul musuh. Apa? Jadi ketika orang jahat itu akan berpisah dengan dunia, wa iqbalim minal akhirah, dan menyongsong apa? Akhirat. Kata Ibnu Katsir tadi kan begitu. Pada hakikatnya orang yang mati itu masuk ke akhirat. Maka malaikat yang kasar, malaikat yang kasar akan datang dari langit dengan wajah yang buruk, seperti ini. Medeni enggak? Medeni. Ketika orang jahat itu, ketika akan mendatangi kematian, sakaratul maut, datanglah mereka dari langit yang buruk. Dengan apa didatangi orang baik dengan orang buruk milih ndi? Lah iya. Iya. Lah ini suasana mau sakaratul maut. Nek hidup ini didatangi wong buruk terus ngapa? Wis iso mlayu. Lah nek suasana mau mati mlayu nyandi. Nah, malaikat datang dari langit dengan wajah buruk, dengan membawa kain kasar dari neraka. Malaikatnya perangainya buruk, wajahnya buruk, bawa kain kasar dari neraka. Terus bagaimana? Fayajlisuna minhu maddal basar. Malaikat itu akan duduk maddal basar, sepanjang mata memandang. Jadi ketika dilihat oleh mata itu tetap akan tampak sepandang mata memandang ketok. Jadi ibaratnya tahu persis gitu loh kondisi malaikat yang kasar dengan membawa kain kasar dari neraka itu. Jadi ketika memandang itu jelas dan tampak. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul. Setelah malaikat dari langit sing wajahnya apa tadi? Buruk-buruk tadi dengan membawa kain kasar di neraka, thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Jadi lebih dulu
malaikat mautnya apa lebih dulu malaikat yang lain? Yang lain. Summa yajlisa hatta yajlisa inda ra'sihi. Apa? Malaikat maut itu duduk di atas kepalanya. Pernah mendampingi orang sakaratul maut arep mati? Pernah melihat malaikatnya? Ya enggak. Ya enggak. Tapi ada di situ, di atas kepalanya situ, dekat kepalanya. Di situ. Terus malaikat-malaikat sing turun dari langit sepanjang mata memandang tadi juga tidak dapat kita lihat. Yang tahu ya yang mau mati itu. Nah, malaikat maut itu fayaqul ngapa? Berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, panggil begitu, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadabin. Wahai jiwa yang keji, maksudnya siapa ini? Roh. Keluar. Ayo keluar. Menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Wah, medeni. Siapa saya ngomong ini? Malaikat siapa? Maut. Ayo, metu. Menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Getak. Qal fatufarraqu fi jasadihi fayang tazi'uha kama yuntaza'us safud minas sufil mablul. Maka ia mencabut ruhnya. Ia siapa? Malaikat maut tadi mencabut ruhnya layaknya mencabut safut, layaknya mencabut safut. Apa safut? Safut itu penggerek yang banyak mata besinya dan bulu wul yang basah. Jadi gampangannya kaya keto nek penyan pirsa kaya pager sing anu ngene to, berduri ngene to. Iki tuh nek nggon wul tapi yang basah. Kowe nek nggon wul to itu ditarik ngono kira-kira piye? Wah, betul. Susah. Keluarnya ruh sudah susah. Maka tadi keluar menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Susah. Nah, hal ini
akan lebih tampak lagi bentuk siksaan ketika mati itu, bisa dilihat pada surah Al-An'am. Nah, sekarang lebih jelas surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang keberapa? 6. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 93. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, dibuka ayat 93. Agak tengah, agak tengah nanti sampai akhir. Walau tara, sudah ketemu? Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil mauti, terus wal malaikatu basitu aidihim, terus akhriju anfusakumul yawma yuhzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Saya bacakan pelan-pelan makna dan sekaligus maksudnya. Alangkah dahsyatnya. Dahsyatnya apa? Dahsyat itu apa? Serem. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu siapa ini? Jadi maksud alangkah dahsyatnya sekiranya kamu, jadi maksud siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngendika siapa? Allah. Allah ngendika kepada Rasul, wahai Rasulullah, seandainya, kan begitu loh. Apa? Kamu itu melihat di waktu orang-orang yang zalim, orang jahat, orang jelek, berada dalam tekanan siapa? Sakaratul maut. Jadi orang jelek dalam tekanan sakaratul maut, berarti kondisi apa ini? Kondisi sekarat. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya. Maksudnya apa? Menyiksa. Nah, baru menghadapi kematian orang jahat seperti ini, orang jelek seperti ini, maka orang bakhil, orang yang tidak merasa butuh dengan Allah, orang yang mendustakan al-husna, baru kematian saja udah dipukul oleh malaikat.
Maksudnya bagaimana? Malaikat itu membentangkan tangannya. Membentangkan biar membentangkan biar apa? Membuka tangannya. Tangannya dibentangkan itu. Ada penjelasan lain dari para mufasir dengan membawa palu-palu besi di tangan mereka. Di tangan siapa? Malaikat maut. Padahal keluarganya do nunggoni. Kira-kira nek panjenengan pirsa malaikate nggo palu nang rebut ora? Lah iya. Jadi malaikat itu membawa palu-palu besi di tangannya. Apa? Untuk memukul dan menyiksanya sambil berkata. Nah, sambil berkata. Gimana katanya? Keluarkan nyawamu. Akhriju, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Kata siapa? Malaikat maut. Hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, alias bohong. Di samping itu, karena kamu selalu ngapa itu? Menyombongkan diri terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Jadi ada dua di sini yang menjadikan malaikat memukul untuk mengeluarkan ruhnya itu. Yang pertama, karena mereka mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar alias kebohongan. Apa di sini maksudnya? Mengaku-ngaku menjadi nabi dan menerima wahyu. Itu bentuk kebohongannya. Jadi mengaku-ngaku menjadi nabi dan menerima wahyu. Yang kedua, dan menyombongkan diri. Di mana bentuk menyombongkan dirinya? Yaitu menyombongkan diri dari beriman kepada ayat-ayat Allah dan beramal dengannya. Jadi mereka tidak mau beriman dan tidak mau beramal. Dan kamu tidak mau tunduk dan berserah diri kepada hukum-hukum Allah. Nah, tiga sifat yang ada pada surah Al-Lail masuk di sini. Masuk di sini. Maka baru menjelang kematian saja kesulitan dan kesengsaraan
Gimana? Sudah dirasakan. Nah, jamaah yang berbahagia, baru ini saja dulu taraf masuk ke akhirat, yaitu melalui pintu kematian. Insya Allah yang akan datang, kalau sudah mati berarti kemana? Ke alam barzah. Kesulitan dan kesengsaraan apa yang akan dialami bagi orang-orang yang jahat dan mempunyai 3 sifat itu ketika sudah masuk ke alam barzah. Insya Allah akan kita lanjutkan malam Kamis yang akan datang. Kajian malam berarti tinggal 3 kali ya, tinggal 3 kali. Nah, karena bulan depan sudah mulai masuk apa? Bulan Ramadan. Jadi puasanya tanggal berapa? 2 apa? Iya, puasanya tanggal 1 Ramadan. Ya, puasanya tanggal 1 Ramadan. Nggak ada kok puasa 2 April itu Ren. Puasanya itu tanggal 1 Ramadan. Nek 2 April sobat bedone ngolah-aleh ngono. Jadi puasa itu di tanggal 1 Ramadan. Lah mungkin bertepatan, mungkin begitu. Oke. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.